Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ninurul Al-Quran. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Dan kali ini saya akan membahas tentang materi keamanan. Latar belakang di mana saat ini sistem komputer yang terpasang makin mudah diakses, sistem time sharing dan akses jarak jauh menyebabkan kelemahan komunikasi data menjadi pokok masalah keamanan. Meningkatnya perkembangan jaringan komputer, kecenderungan lain saat ini adalah memberi tanggung jawab pengelolaan aktivitas pribadi dan bisnis ke komputer, seperti sistem transfer dana elektronis atau Electronic Fund Transfer System, melewatkan uang sebagai aliran bit. Yang kedua ada sistem kendali lalu lintas udara, di mana melakukan banyak kerjaan yang sebelumnya ditangani pengendali manusia. Dan yang ketiga ada unit rawat intensif di rumah sakit, sudah sangat terkomputerisasi dan sebagainya. Tujuan untuk menjamin sistem tidak diinterupsi dan diganggu. Selain OS, proteksi pada pengamanan terhadap perangkat keras sama pentingnya. Sistem operasi hanya satu bagian kecil dari seluruh perangkat lunak di suatu sistem. Tetapi karena sistem operasi mengendalikan pengaksesan ke sumber daya, di mana perangkat lunak meminta pengaksesan sumber daya lewat sistem operasi, maka sistem operasi menempati posisi yang penting dalam pengamanan sistem. Keamanan, yang dimana sistem keamanan sistem komputer adalah menjamin sumber daya tidak digunakan atau dimodifikasi orang tak terotorisasi. Pengamanan termasuk masalah teknis, manajerial, legalitas, dan politis. Keamanan sistem terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, keamanan eksternal atau external security, di mana berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup atau hacker, bencana seperti kebakaran dan kebanjiran. Yang kedua ada keamanan interface pemakai atau user interface security, di mana berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Yang ketiga adalah keamanan internal, yaitu internal security, di mana berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan tak terkorupsi untuk menjaga integritas program dan data. Istilah keamanan atau security serta proteksi atau protection sering digunakan secara bergantian. Untuk menghindari kesalahpahaman, istilah keamanan mengacu ke seluruh masalah keamanan dan istilah mekanisme proteksi mengacu ke mekanisme sistem yang digunakan untuk memproteksi atau melindungi informasi pada sistem komputer. Masalah-masalah keamanan. Terdapat dua masalah penting, yaitu kehilangan data atau data loss dapat disebabkan karena yang pertama, ada bencana, kebanjiran, banjir, gempa bumi, perang, kerusuhan, serta binatang. Yang kedua adalah kesalahan perangkat keras dan perangkat lunak, ketidakberfungsian pemroses, disk atau tape yang tidak terbaca, kesalahan telekomunikasi, serta kesalahan program atau bug. Yang ketiga adalah kesalahan atau kelalaian manusia, di mana kesalahan pemasukan data, memasang tape atau disk yang salah, eksekusi program yang salah, kehilangan disk atau tape. Kehilangan data dapat diatasi dengan mengelola beberapa backup, dan backup ditempatkan jauh dari data yang online. Yang keempat ada penyusup atau hacker, yang terdiri dari penyusup pasif, yaitu yang membaca data yang tidak diotorisasi. Yang kedua ada penyusup aktif, yang itu yang mengubah data yang tidak diotorisasi. Yang ketiga ada kategori penyusupan, yang dimana ada lirikan mata pemakai non teknis. Pada sistem time sharing, kerja pemakai dapat diamati oleh orang sekelilingnya. Bila dengan lirikan itu dapat mengetahui apa yang diketik saat pengisian password, maka pemakai non-teknis dapat mengakses fasilitas yang bukan haknya. Ada pula penyadapan oleh orang dalam, ada juga usaha hacker dalam mencari uang, serta spionase militer atau bisnis.
Selanjutnya ada ancaman-ancaman keamanan. Sasaran pengamanan adalah menghindari, mencegah, dan mengatasi ancaman terhadap sistem. Kebutuhan keamanan sistem komputer dikategorikan 3 aspek, yaitu yang pertama ada kerahasiaan atau sekresi, adalah keterjaminan bahwa informasi di sistem komputer hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang diotorisasi, dan modifikasi tetap menjaga konsistensi dan keutuhan data di sistem. Yang kedua ada integritas atau integrity, yang dimana adalah keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer hanya dapat dimodifikasi oleh pihak-pihak yang diotorisasi. Yang ketiga ada ketersediaan atau availability, di mana adalah keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer tersedia bagi pihak-pihak yang diotorisasi saat diperlukan. Selanjutnya ada tipe-tipe ancaman terhadap keamanan. Sistem dapat dimodelkan dengan memandang fungsi sistem komputer sebagai penyedia informasi. Berdasarkan fungsi ini, ancaman terhadap sistem komputer dapat dikategorikan menjadi 4 ancaman, yaitu yang pertama ada interupsi atau interruption, di mana sumber daya sistem komputer dihancurkan atau menjadi tak tersedia atau tak berguna. Interupsi merupakan ancaman terhadap ketersediaan. Yang kedua ada intersepsi, di mana interception, pihak tak diotorisasi dapat mengakses sumber daya. Interupsi merupakan ancaman terhadap kerahasiaan. Pihak tak diotorisasi dapat berupa orang atau program komputer. Yang ketiga ada modifikasi, yang dimana pihak yang tidak diotorisasi tidak hanya mengakses, tapi juga akan merusak sumber daya kita. Modifikasi merupakan ancaman terhadap integritas. Yang keempat ada fabrication, di mana pihak tak diotorisasi menyisipkan atau memasukkan objek-objek palsu ke sistem, dan fabrikasi merupakan ancaman terhadap integritas. Petunjuk pengamanan sistem. Terdapat beberapa prinsip pengamanan sistem komputer, yaitu yang pertama ada rancangan sistem seharusnya publik, di mana keamanan sistem seharusnya tidak bergantung pada kerahasiaan rancangan mekanisme pengamanan. Mengasumsikan penyusup tidak akan mengetahui cara kerja sistem pengamanan, hanya menipu atau memperdaya perancang, sehingga tidak membuat mekanisme proteksi yang bagus. Yang kedua dapat diterima, di mana skema yang kita pilih harus diterima secara psikologis. Mekanisme proteksi seharusnya tidak mudah digunakan, tidak mengganggu kerja pemakai, dan memenuhi kebutuhan otorisasi pengaksesan. Jika mekanisme tidak mudah digunakan, maka tidak akan digunakan atau digunakan secara tidak benar. Yang ketiga ada pemeriksaan otoritas saat itu, di mana sistem tidak seharusnya memeriksa izin dan menyatakan pengaksesan diizinkan, serta kemudian menetapkan terus informasi ini untuk penggunaan selanjutnya. Banyak sistem memeriksa izin ketika file dibuka, dan setelah itu operasi-operasi lain tidak akan diperiksa. Pemakai yang membuka file dan lupa menutup file akan terus dapat walaupun pemilik file telah mengubah atribut proteksi file. Yang keempat ada kewenangan serendah mungkin, di mana program atau pemakai sistem seharusnya beroperasi dengan kumpulan wewenang serendah mungkin yang diperlukan untuk menyelesaikan tugasnya. Default sistem yang digunakan harus tak ada akses sama sekali. Yang kelima adalah mekanisme yang ekonomis. Mekanisme proteksi seharusnya sekecil, sesederhana mungkin, dan seragam sehingga memudahkan verifikasi. Proteksi seharusnya dibangun di lapisan terbawah. Proteksi merupakan bagian integral rancangan sistem, bukan mekanisme yang ditambahkan pada rancangan yang telah ada. Otentifikasi pemakai. Kebanyakan proteksi didasarkan asumsi sistem mengetahui identitas pemakai. Masalah identifikasi pemakai ketika login disebut otentifikasi pemakai atau user authentication. Kebanyakan metode otentifikasi didasarkan pada 3 cara, yaitu yang pertama sesuatu yang diketahui oleh sang pemakai, misalnya password, kombinasi kunci, nama kecil ibu mertua, dan sebagainya. Yang kedua sesuatu yang dimiliki pemakai, misalnya badge, kartu identitas, kunci, dan sebagainya. Yang ketiga adalah sesuatu mengenai ciri-ciri pemakai, misalnya sidik jari, sidik suara, foto, dan tanda tangan. Terima kasih karena saya telah menyelesaikan materi saya kali ini. Terima kasih juga karena telah menonton video saya dari awal sampai akhir. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.